Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan senantiasa masih dipenuhi syukur yang daripada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terlebih dalam 1 minggu ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan khususnya pada hari ini Engkau memberkati kami dalam segala aktivitas. Dan malam ini kami boleh Tuhan datang ke hadirat-Mu melalui ibadah pada malam hari ini. Kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 14 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita hidup, kita berbuat, kita berkata-kata, kita melakukan segala tindakan haruslah disesuaikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi tolak ukur. Firman Tuhan menjadi panduan bagi kita untuk melakukan segala sesuatunya. Sebab jika firman Tuhan yang menjadi tolak ukur, firman Tuhan yang menjadi panduan, maka sudah pasti kehidupan kita pasti seturut dengan kehendaknya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Tidak ada hidup yang mau membenarkan diri sendiri lalu menyalahkan orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Yesus menegur orang-orang Farisi yang tidak setia kepada perkara kecil. Mereka tidak setia terhadap apa yang sudah mereka terima. Mereka tidak setia kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka melalui dikatakan dalam firman ini adalah mamon atau uang. Mereka selalu berusaha mencari uang dengan membawa hukum Taurat. Mereka membenarkan segala perilaku mereka dengan membawa bahwa hukum Taurat mengajarkannya. Padahal sesungguhnya hukum Taurat tidak pernah mengajarkan orang untuk boleh menindas orang lain. Hukum Taurat tidak pernah membenarkan setiap orang hidup di dalam keserakahan dan ketamakan. Sebab di dalam hukum Taurat kita sungguh tahu yang Tuhan kehendaki adalah kasih. Di luar kasih itu bukanlah kehendak hukum Taurat.
Karena itu Tuhan tadi mengatakan dalam firman ini, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Bagaimanapun cerdiknya, bagaimanapun pintarnya kita menyembunyikan sesuatu di dalam hati, lalu di dalam kehidupan kita, kita merasa benar dan kita merasa lebih baik. Ingat, Tuhan mengenal hati kita. Tuhan menghendaki hati, pikiran, perbuatan, dan perkataan kita itu sejalan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh berbeda. Itulah yang dikatakan firman Tuhan ini. Orang yang selalu setia akan apa yang Tuhan sudah berikan, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi. Karena jika kita tidak setia kepada hal kecil, kita tidak setia kepada setiap perkataan kita, kita tidak setia kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan yang lebih besar lagi kepada kita. Kesetiaan adalah kunci bagi orang percaya untuk menerima kelimpahan yang daripada Tuhan. Salah satu buah roh adalah kesetiaan. Orang yang percaya harus hidup di dalam kesetiaan yang daripada Tuhan. Hukum Taurat tidak pernah bisa dirubah. Tidak ada yang bisa merubah hukum Taurat sebab itu berasal dari Allah. Dia akan tetap ada sebagai panduan, sebagai cerminan. Untuk kita boleh bercermin, maka kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah, dan kita terus dalam hidup kita berusaha melakukan apa yang baik seturut dengan firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk setia akan perkara-perkara kecil. Perkataan kita mungkin sedikit, mungkin kecil, tapi ketika kita setia melakukan apa yang kita ucapkan yang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan yang lebih besar lagi kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang setia dalam perkara kecil. Kami tidak menjadi tamak dan serakah. Kami tidak membenarkan diri lalu menyalahkan orang lain. Kami tidak bertopengkan firman Tuhan, sebab Engkau mengenal hati kami. Engkau rindu hati perbuatan perkataan kami seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan berkatilah kami, ajarlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Di sepanjang malam ini Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Yang dalam keadaan sakit sembuhkan, dalam pergumulan beban berat Engkau menguatkan. Kami rindu sepanjang malam ini Engkau melihara hidup kami. Besok dengan kasih-Mu bangunkan kami dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh Tuhan datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan Engkau, bersyukur buat kebaikan yang sudah Kau berikan selama 6 hari yang sudah kami lalui. Dan kami rindu persekutuan kami besok itu adalah persekutuan di dalam kasih, di dalam damai yang daripada-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat. Sampai bertemu besok pada ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.